Ini nonton pasti dewasa. Aduh aja. Si Adam tuh ada semangatnya bro. Atau geus buka ya mah. Rada aya tanagaan urang. Tengaruh oge sih ke urang. Urang tuh masalahnya sekarang ya jadi bingung aja gini Bobotoh, maksudnya harusnya kita udah nyantai nih sekarang ya. Harusnya udah tarawehan, udah enak, udah di rumah nih nonton Ikatan Cinta gitu kan. Tapping lagi cu. Ini dihitung-hitung bisa 5 episode ya. Ya geus 5 episode dia teh. Sampai mana ya naon gitu. Hanya gitu we. Aya pareum lampu mah. Suara truk lewat mah apalah gitu ya. Well anyway, sekarang kita bakal balik lagi nemenin lo semuanya nih ngebahas anything all about Persib Bandung ya. Apalagi kemarin kan kita udah pada tahu nih buat teman-teman semuanya kalau Persib Bandung itu kemarin berhasil masuk ke babak final setelah mengalahkan PSS Sleman ya kan. Tapi banyak banget nih dari leg pertama, leg kedua pasti aja ada kekurangan dari Persib Bandung sendiri gitu kan ya. Terutama kalau kita sebagai tapi kita belum kenalin dulu ya. Iya. Apa seperti biasa nemenin lo semua nih di rumah-rumah yang lagi pada nonton kita bertiga. Persib reviewnya masih barengan Aya juga, barengan Reno juga, barengan Adam juga ya. Kita bakal ngebahas tentang 2 pertandingan kemarin ketika Persib menghadapi PSS Sleman di leg pertama sama leg kedua. Betul kan ya? Betul. Ren. Yuk. Seperti tadi Ren, Dam. Leg pertama nih, Persib Bandung menurunkan skuad lengkap lah ya. Skuad inti. Kalau gambaran skuad inti nih kan di belakang ada kiper ada Made, terus di belakang 4 back itu ada Ardi Idrus, terus juga ada siapa lagi? Nick Kuipers, terus Iqbal Nevo, sama masih hand di leg pertamanya. Terus pertama. ke tengahnya kita maju ke tengah itu ada siapa aja ya kemarin ya? Di leg pertama Dado sama Farsad. Terus ada kanan itu ada Febri. Febri di kiri Fred, di agak depannya ada Vizcara, depannya lagi Ferdinand. Karena di leg pertama yang kita ketahuin itu bahwa Wander Luiz sama Ezra akumulasi apa ya? Akumulasi ya? Ezra cedera. Oh iya benar. Akumulasi sama cedera ya. Untungnya cederanya nggak terlalu parah ya kan. Nah, lagi-lagi nih ya kan Persib ketinggalan di menit ke-19. Betul. Oleh Saddam Hussein. Kalau melihat dari pertandingan leg pertama ya, kita udah lihat dari komposisi pemainnya aja wah iya Persib gak serius gitu. Untuk menatap semifinal udah berarti dengan skuad yang diturunkan sama Robert ini Robert udah mau ngincar kemenangan nih. Ya walaupun absennya Wander Luiz sama Ezra di leg pertama, tapi Persib menurunkan skuad yang ibaratnya terbaik lah, terbaik di bayangan untuk liga nanti jatuhnya kan ya. Untuk liga juga nanti. Tapi ya seperti inilah, dengan tidak adanya Wander Luiz sama Ezra kan di leg pertama karasa pisan gitu. Hese nyerang teh Ferdinand no awakna nya tegede-gede teuing gitu. Kudu ngalawan Mario Maslak jeung Fabio Beltrame. Nu sterok teh anya awaknya cuy gitu kan. Di umpan teh umpan lambung wae da turipu atuh Ferdinand di umpan kitu wae nya. Ferdinand juga kalau misalkan dia dikasih bola daerah pun bukan Ferdinand 5 atau 6 tahun lalu gitu nya. Nu wani muda gurak ngaberi kitu nya, kan. Ya. Lanjut. Diuji kesabaran teh sebenarnya mah bro. Ya kan. Lebih mana tadi teh? Lebih ke Ferdinand. Ya Ferdinand. Ya tapi kan ya setelah karena mungkin Persib stuck buat maju menyerang ke depan, akhirnya ya kan kecolongan lewat golnya Saddam itu kan. Di menit ke-19. Dan lagi-lagi golnya ini hampir sama kayak gol-gol sebelumnya gitu. Iya. Lawan Persebaya 2 kali begitu kan. Lawan Persiraja sekali begitu. Selalu ada celah ya Dam ya di antara Nick sama Papa Ibo nih kan ya. Padahal eta teh kurang badag kumaha. Iya, eta bener. Orang aneh. Eta bener-bener PR eta jang Persib. Iya, tapi kalau Dam gini Dam, maksudnya lu kan yang selalu berada di posisi di lapangan gitu kan ya, selalu melihat kondisi langsung dari mata lu sendiri gitu kan ya.
kenapa selalu terulang terus nih dengan kejadian yang sama gitu loh, Dam? Maksudnya Ya. itu gitu jadi Ya pertanyaan. mungkin ini masih terhitung lah dari awal Piala Menpora, mungkin masih beberapa kali bertanding lah kan, sebelumnya tidak ada liga, mungkin kedua back kita masih perlu adaptasi, jadi masih harus terus evaluasi. Jadi intinya mah ti nol deui lah ieu teh. Padahal bahkan Maranehna 2 mah geus bareng di musim kemarin sebenarnya. Ya sebetulnya, tapi kan karena tidak ada kompetisinya nanaonan selama tahun kamari, walaupun enak aya di Persib, skuad Persib pertandingan nya geus jadi nggak ukur kasar namanya gaji buta we hukum nggak ukur digaji latihan di imah masing-masing geus beres. Sementaranya latihan Zoom tuh. Zoom latihan oge Zoom-nya virtual. Sementara kan pemain tuh butuh eta hungkul, pemainnya butuh pertandingan oge ngasaan pertandingan, nyata jang menyatukan chemistry lah gitu. Jadi apal kumaha carana mengantisipasi bola atas, bola bawah. Gitu. Soalnya kejadiannya teh pasti sarua kitu wae. Betul. Aduh. Ini emosi orangnya tuh ya suka. Atau komunikasi berpengaruh nggak? Bisa jadi, Bahasa, bisa jadi ya, bahasa mungkin, kan ya, mungkin kalau dari tapi sih kayaknya kalau misalnya bahasa Inggris Ibu Nevo kan bisa juga ya. Iya. Iya nih, komunikasi iya bagus. pasti bagus sebetulnya. Cuman yang jadi permasalahan mungkin acan klop, itu masih kene butuh proses kene lah. Selalu ada celah di antara mereka berdua gitu kan jatuhnya kan ya. Karena ini emang dari nol lagi lah bisa disebut. Karena eta faktor setahun tidak bertanding, ayeuna terus mulai bertanding walaupunnya saminggu bisa 2 kali kan ya. Kita kan ya jadinya tapi ya HDOG jeung kahareupna jadi ke satu jadi bisa jadi perubahan oge ka urangna. Ya, soalnya ditinggali kan emang kamari menghadapi striker lokalnya yang notabene ini bobotoh dari segi postur fisik juga nggak terlalu besar-besar dengan jatuhnya pemain asing yang ada di liga selanjutnya gitu kan ya. Tapi si Sadam ieu ya dari ukuran striker timnas U19 gitu nya dia ya Muraken berarti saya tanya? Muraken nih masih 19 tahun ya. 18 tahun mah keur wajib. Angkatannya si Etam, bareng di timnas U19 sama Etam bareng. Oh bareng bisa eta ya. Tapi kalau malah biasa nanya anu geus biasa bisa ngasupkeun ka Persib biasana jadi calon pemain Persib lah. Jangan geus nya juga Asri Akbar baheula kan. Oh iya benar Asri nya Akbar. eta kan Asri Akbar ngeur di Persiba tenang aja asupan di jauh Persib teh jauh lila ka urang terus sahanya Zumafo asal nama loba pokona eta sejarah eta loba jadi pemain anu bisa ngasupkeun ka Persib suatu saat pasti bisa ka Persib eta Patedi ya. tapi terugi lah boga sadamanya eta keur mangora kene rekomendasi halus ya eta rekomendasi pisan gitu. Dan babak kedua dibalaslah sama Papa Ibo ya menebus kesalahannya tuh sebenarnya mungkin ya lewat sundulan juga ya. Ya pas golnya Papa Iqbo ini ya ibaratnya ya mungkin dia apa ya greget dulu menurutnya karena itu si Sadam ini orangnya Iqbo Nevo kan ketika si crossing di leg pertama ini di leg pertama di crossing sama Samsul Arifin itu orangnya Iqbo Nevo karena si Nick cover jadi orang pertama buat ngantisipasi crossing, tapi ternyata bolanya tuh diantara si Nick sama si Iqbo. Kalau misalnya dilihatnya si Sadam ini tadinya tuh dia ada di belakangnya Victor, tapi ketika si Victor lengah gitu lagi ngadep ke sana, Sadam tuh langsung motong gitu, langsung motong. Itu insting striker sih. Hampir sama di leg kedua juga golnya ya gitu juga di antara Nick sama Iqbo Nevo juga. Tapi untungnya penyelamat Frednya di menit-menit akhir dan itu lamun misalkan orang nempoma di TV gitu, wah jika nama ieu mah bahan seri gitu pas leg pertama namanya. Tapi nya eta teh mental mungkin ya balik lagi ke dari komposisi pemain Persib sendiri pun mental juara mah geus aya gitu kan ya. Jadi si Gede Milik. Ya benar Gede benar Milik bisa. Hoki oge faktor hoki juga bisa. Karena si Fred Butuan ini selain kemarin cetak gol ke lawan Sleman itu yang jadi menang, si Fred ini juga jadi penyeimbang waktu lawan Bali United. Oh iya benar. Si ini juga prosesnya hampir sama ya waktu, tapi bedanya waktu gol lawan Bali United itu kan scrimmage ya, depan gawang. Kalau misalkan lawan Sleman ini serangan balik, tapi kondisinya si Fred itu bukan yang nahan bola kan waktu di crossing sama si Etam, Febri yang menang bola, tapi Febri jatuh sama Ega Rizky, si Fred kan yang free, Karina Jongpungku gitu, ibaratnya ya
hokinya gede gitu. Si Berarti gede geus 3 gol saya tanya. 3 gol. Sarua jeung Ezra berarti nya. Ezra Ezra 2 ya? Ezra Masih 2, dua. Ezra 2. Ezra 2. Oh iya Luis betul. yang 3. Oh iya betul. Jadi Jadi 2 atau 3 nih? Sa- Munsa Wander Luis. Wanderers 2. Dua. Duanya. Tapi nya koreksi lah mun salah. Ezra mah 3 deh kalau nggak salah 3 ya sama yang terakhir. yang dari Persiraja 4. Oh. Top skornya masih Oh, si iya. Torres ya kan? Torres. Torres dengan 4 gol yang dari Persirajanya. Haus Pak. Nah, anjing karek jam 12 berang. Tapi ini mah rada ngeunahnya. Tadi mah Rada rada ngeunah. emosi urang misalnya. Rek ngomong naon deui gitu tadi Iya. mah kan ya. Jadi rada nyantai. Rada nyantai lah gitu kan, apalagi tadi udah ada obrolan lah sama petinggi gitu kan ya. Iya. Tinggal cari kompensasi aja harga mah ya. Peting di mana itu? Adalah. Nanti pada pengen masuk lagi kan saya bingung jadinya gitu kan. Kopi gajah. Saya bukan nggak ngomong saya ya, kopi Iya. gajah tadi gitu. Bos besarnya datang ke Bandung gitu kan. Oke, leg kedua nih. Leg kedua ya. Leg kedua permainan Persib seperti apa nih Dam nih? Aduh, ini kayaknya agak sedikit mengkhawatirkan gitu kan ya. Jadi Persib itu mungkin terlihat terlalu percaya diri, Gede ku pede. gede ku pede. Jeung pampang nama pas urang geus mulai keasupan, dirinya panik sebetulnya. Ketinggali ya ketinggali bisa panik nya. Panik eta sebetulnya. Kan eta kabantuan ku gol Ezra. Sebetulnya eta Ezra cermat oge eta hiji peluang bisa langsung gol. Da teu nyangka tuh eta posisi sok headingan sakitu jauhna kan hampir Eta kahitung jauh, eta jauh jauh pisan. jauh eta Ya. eta nya hoki pisan eta untungna Aya kemungkinan tuh ya mah kaharep mah bakal jadi Persib identik dengan spesialis comeback-nya. Tergantung mental. Ternyata Mental. mentalnya. Dia Mental yang biasanya dihadapinya dengan siapa gitu loh ya. Biasanya tim yang udah sering comeback itu tim-tim mental juara. Kalau misalnya di Inggris bisa lihat Manchester City-nya. Nah, aku duka dinya, kudu Manchester City. nanti ke Arsenal dah goreng Bukan mental, cuma ngomongkan mental Peringkat seberapa sih Arsenal ya? Peringkat seberapa sih? Dam? peringkat 10. kau deh Tim comeback mah MU. Iya dong, MU jelas. apa Persepam tuh Madura United Orang kan ngomongkan kayaknya tim dengan comeback itu dengan mental yang juara, tapi mun MU comeback itu terjuara bahwa percuma. udah sebenarnya makan simpel main mah tuh kudu HD tuh kudu goreng menang Itu sih prinsipnya Menang. bola mah ya. Menang. Gimana pun juga. Mesti kita ngomongin MU atau ngomongin Liverpool, Arsenal. bro Persib Back to Persib ya. Persib. Ini masuk leg kedua dengan skuad yang sama ya, hampir sama lah ya. Itu dengan leg di pertama, di belakang masih ada Beli Imade, terus di belakangnya juga masih ada Nick sama Pemain Kibo dan Ardi Idrus ya. Sebelah kanan nih ada pergantian. sekarang Supardi Supardi ya. Supardi, Bang Pardi yang akhirnya balik lagi setelah lisensi kepelatihan ya. ya betul di Dan Padang jenggot bagi panjang tak? oh iya tuh kamu semua masa si Romdon mah kan Bro, Bang Pardi. Terus di tengahnya itu ada Dado ya, Dado sama Etam. sama Etam. Etam akhirnya main di awal ya. Terus juga di kanan itu ada Febri. Masih- Sebelah kirinya masih Fred Butuan, dan depan ini ada mengalami perubahan ya. Ya, betul. Kembalinya Ezra dengan Wonder Wonder Luis. Luis. Ya. Saya berpikirnya ketika di leg kedua nih Bobotoh ya, Dam, keren. Wah, kayaknya bakal menang di atas dari yang kemarin nih gitu kan ya, dengan skuad yang ada. Kenyataannya nih Dam, balik lagi nih. iya. Ada apa nih sebenarnya sama Persib nih? seperti yang saya bilang itu terlalu pede Persib teh Iya. padahal saya oke sebelumnya emang sudah memprediksi adanya Ezra Walian sama Wonder Wonder Luis, Luis ya. bisa menjadi makin seket lah lini depan kurang teh karenanya sosok Wonder Luis itu bisa bukan sebagai goal getter aja bisa Iya. juga sebagai pengumpan juga karena dia emang kalau misalnya sudah berada di kotak penalti wah ngeresep lah mawana gitu karena nyantai teu buru merusuh mah eta geus tipikal ngeunaheun gitu jadi nyaman bisa nusuk langsung ke gawang bisa we operan deh kan memang kan bisa berkali asis kan seperti itu Dan lagi Persib kebobolan lagi. iya Di awal itu Di sama awal. Sadam lagi ya. sama Sadam Itu
babak kedua ya? Babak kedua ya? Babak kedua. Dan Babak meneruskan catatan Persib belum pernah clean sheet di Piala Menpora. Nah, itu. Iya, Belum pernah clean sheet sama sekali. dari awal berarti ya? Iya, awal. setiap Dari pertandingan penyisian pasti berarti? aya kasupan Sebenarnya we. hampir mau clean sheet lawan Persita tapi kan kemasukan penalti. Iya betul, 1 gol ya waktu itu sama Persita. Sama lawan Persiraja tiba-tiba Hasan Rijal kan Iya. anjlok halus. Dan ini juga kemarin kita dapat informasi masalah Dado nih. Dado kan kemarin mengalami cedera ya. Itu kejadiannya kalau misalkan kita kasih tahu balik lagi itu sebenarnya gimana sih, Dam? Ini waktu setelah press conference setelah pertandingan Coach Robert konfirmasi bahwa ya saat itu mah yang tadi malam ya kalau misalnya ini hari ini tadi malam tuh Coach Robert mungkin belum tahu update seperti apa tapi setelah pertandingan bukan pas lagi main Dado tuh kan ditanduk. Iya betul. Ditanduk ke belakang. Sempat ditepuk-tepuk ya ininya. Ditepuk-tepuk ya, mungkin karena untuk dia sadar terus. Karena kan itu kan mungkin saya nggak tahu bagian mana tapi mungkin agak rentan gitunya di kepala. Soalnya megang kepala terus ya kalau misalkan kita lihat ya. Ya juga kita hampir dejavu dengan cederanya almarhum Koirul Huda. Nah itu betul. Takutnya dikhawatirkan ada yang begitu juga kan. Tapi ya untung jadi bisa dibawa ke rumah sakit selamat. Jadi juga terakhir kan di Instagramnya udah konfirmasi kan saya udah nggak apa-apa. Ya, semoga cepat sembuh lah buat Dadonya. Iya. Lagi. Dan di pertandingan leg kedua pun ada sebenarnya bukan Dado aja yang mengalami cedera ya dari tim PSS Sleman juga Ega Rizky kipernya itu juga mengalami cedera juga ya. Ega Rizky cedera tapi karena PSS yang nggak press con setelah pertandingan kita belum tahu nih cederanya Ega Rizky. Karena si Slemannya juga klub Sleman juga belum nggak konfirmasi terkait cederanya Ega Rizky-nya. Nah, sampai sekarang ini ya sampai video ini di tag kita nggak tahu cederanya Ega Rizky dan kondisinya kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada berita duka berarti kan dia baik-baik aja gitu. Iya, semoga lah ya. Penggantinya pun juga sebenarnya kiper yang bagus juga ya. Iya. Sempat save tendangan dari Febri kalau nggak salah, betul ya? Iya. Miswar Saputra ya. Miswar Saputra ini sebenarnya kiper bagus ya. Tapi mungkin agak angin-anginan gitu. Dia main di Persebaya jadi starter terus, main di PSM jadi starter terus. Oh, seperti PSM ya, Sama di PSM. Nah, pindah ke Sleman mungkin dia agak kegeser ya namanya sama Ega Rizky. Tapi ketika kemarin dikasih kesempatan masih bisa lah membuktikan gitu. Si Miswar ini bagus lah, lumayan bagus. Beberapa kali save gitu. Dan yang unik juga kemarin kartu kuning lumayan banyak ya. Ya. Total ada 13 ya Ranya? 16 kartu kuning. Tamun di liga nggak sabarata nya, sakartu Lain. kuning dikalikan sabarata. Oh, kabayang lamun tarkam we wasit juga na ceuyaan. Sidita. Koreksi 14 Cuan ya. 14. 14 ya? 8 kartu kuning untuk Sleman, 6 untuk Persib. 8 teh dengan rincian Fabiono kena 2 kan kartu merah. Terkena padahal itu udah di atas angin ya ketika PS Sleman ada satu pemainnya keluar ya terkena Fabiano. kartu merah ya sebenarnya. Tapi tetap aja sulit. Iya. Kalau dari pertandingan ya sebelum pertandingan nih mungkin Coach Daja nih udah mikir Persib nih mungkin ngelihat line up kan pasti sebelum pertandingan udah ngelihat line up Persib kan di locker room terakhir mungkin udah di wanti-wanti ini Persib bakal nyerang nih dengan Ezra dengan Luis jadi starter. Taunya pas di lapangan Persib mainnya nunggu. Mainnya nunggu akhirnya si Sleman juga kan strateginya dari Dejan mungkin babak pertama kita harus nunggu dulu kita andarin counter attack. Bocoran si Kim juga namanya. Harus counter attack ternyata Persib nunggu, Sleman nunggu, jadi tunggu. Jadi babak pertama tuh monoton lah ibaratnya gitu. Jadi hati-hati dua nana. Jadi saling hati-hati dua nana. Pas udah babak kedua baru lah si Sleman ini counter strategi dia langsung lah si Irfan Jaya pindah ke kanan kan karena di babak pertama nih disakuan wae ku bener. kan. Disakuan wae akhirnya ya karena si Irfan Jaya resep bola-bola nu lompat diadulah jeung Ardi Idrus tapi di sana dia banyak dapat peluang gitu di sisi kanan itu. Hampir di babak pertama itu hampir tidak ada peluang sebenarnya ya si Irfan Jaya ya. Nah, babak kedua nih. Babak kedua banyak pisan. Loba pisan ngan teu sehoki dan
alus Ezra sebenarnya namanya. Kan kalau kata SSB na balik tadi. Masih ngomong SSB sih mau jauh ya SSB kalau na. kalau kata Coach Dajan mah kan sepak bola itu harus ada sedikit laki gitu. Ya mungkin PSS Sleman kemarin nggak menang karena nggak laki. Nggak laki. Iya, nggak laki benar. Padahal emang geus laki, lain awewe kan. Iya, Bener kan? Nya, geus penting ya dam ya. Geus penting ya dam masalahnya. Iya benar. Dan akhirnya Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta itu 2 leg ya. Leg pertama itu hari Kamis nanti itu live 22. di salah satu di TV swasta nasional. Yang Itu jam inisialnya I. Indosiar. Ya, Indosiar. Sama video.com. Streaming. Oh, tenang. Cuman kalau di rumahnya TV-nya berbayar kayak saya ya, itu nggak ada. Orang ngebelaan beli antena cuy, asli di Sadang Serang. Atau orang beli antena aja nu kieu demi ngebelaan eta Indosiar aya. Antena Pep goceng. Kan ibaratnya di Cigadung, Pan. Cigadung teh kan eta teh luhur atuh nah bet kudu make antena meureun antena jero ge bisa. Orang kan berbayarnya kan diblokir tuh. Kalau setiap ada live bola nasional pasti diblokir gitu kan. Di home. Iya emang gitu. Terus Persija. Lawan Persija. Ya, ini berarti kan leg pertama nanti hari Kamis ya. Dan leg keduanya itu hari Minggu. Ya, tanggal 25. Nah, untuk pandangan kalian berdua nih menghadapi Persija Jakarta yang notabene dihuni dengan pemain-pemain yang lebih senior. Udah perubahan pun nggak terlalu banyak nih di skuadnya Persija Jakarta. Dibilang skuad paling lengkap, ya gitu ya, kan ya. Betul nih. Menurut lu gimana nih, Dam? Melihat komposisi pemain Persija mungkin lebih di atas dari kita lah. Saya bisa karena emang terlihat lah kualitas pemainnya. Terus mungkin skuadnya juga itu kan masih kene skuad anu sebelumnya, jadi tidak ada banyak perubahan, hanya beberapa yang dicoret aja. Nah sementara kita juga sama, tetapi kita anjir. Pemating dahar lauk tadi buka sih. Jadi kieu. Lanjut. Jadi aduh anjing pode ya. Jadi nama gitu Persija di atas kita dan kita juga pasti luhur deui. Ya. Cuman kalau misalkan kita melihat nih dari skuad Persija sendiri itu kan ya. Yang paling harus diwaspadai nih menurut versi kalian berdua siapa nih untuk Persib Bandung? Siapa pemain Persija? Rico Simanjuntak. Karena melihat Persija itu sama sih jika kita mainnya di Mapai Gawir, mencek janurannya. Emang didinya terus eta Persija itu mempunyai striker Marco Simic lah eta nu siap nyambut bola-bola ti si wingerna eta. Rico Simanjuntak sakirina teh nih. Kirinya kemarin Alfat sempat main ya. Alfat sempat main. Orang tak apal ada lain fans Persija. Iya, orang bobotoh banget Bang Lama. Kadang dikira jam salapan ya. ini muntah salamnya dikirimnya Alfat sama Hersus ya. Oh Hersus. Iya. Tapi yang penting itu matikan pergerakan Rico Simanjuntak. Ya tak, cuma kuncinya di dinya. Iya, karena pasti umpan silangnya pasti bahaya. Penetrasina eta. Ujung-ujungnya kayak kasih Nick-nya kayak Papa Deui jeung dua ieu, Papa Nick sama Papa Iqbal sama Nick sebenarnya gitu kan ya. Untuk leg pertama nih Persib lawan Persija. Kira-kira gitu kan ya. Skor deh, tebak-tebakan deh gitu kan. Sama mereka skor orang selalu memandang Persija teh tidak ramai di lapangan. Ya, lebih ramai di luar lapangan benar-benar. Ada Saywar di sosmed kan banyak ya ramainya di situ lah bumbu-bumbunya di situ. Nah, akhirnya karena panasnya di situ akhirnya dibawa ke lapangan lah. Bawa ke tensi permainan. Nah, karena kalau misalnya dilihat dari ini ya dari ketika bermain Persija ini jarang yang hujan gol gitu ya. Kebanyakan 1-0, 2-1, 1-1. Kebanyakan imbang ya. Yang banyak gol tuh mungkin 2018 aja. Zamannya Gomez ya berarti ya? Iya, zamannya Gomez yang Bojan Malisik yang dramatis kan di GBLA. Itu aja yang paling banyak 3-2 itu. Kalau nggak salah. Sebelumnya juga pernah waktu zamannya ada Sergio.
Ya, itu 3-0 kan waktu Tiga- itu, iya. 3-0. Yang hujan gol itu cuma itu sama pas 2008 Persib kalah di Siliwangi. Yang 3-2 kalah yang Jenal Arif pertama. Jenal Arif yang pertama masuk, betul. Nggak akan lebih dari skor di antara itu sebenarnya ya. Ya paling menang tipis, atau misalnya ada yang menang pun menang tipis gitu ya. Paling 1-0 atau 2-1 gitu. Nggak bakalan sampai banyak gol. Iya. Karena dari sisi mencetak gol sebenarnya Persib ini tim paling produktifnya di Piala Menpora ya. Tapi Kebobolan oke. kebobolan juga lumayan. Produktif oke. Produktif oke. Kebobolan. Iya sih emang produktif oke. Iya. Itu kalau dari segi leg 1 ya. Kalau dari segi pemain gitu misalnya dari Persija, dilihat dari komposisi pemain yang perlu diberbahayakan mencek orang mah gitunya lain Marco Simic, justru Mark Klok ya. Karena Mark Klok punya Mantan pemain PSM ya. Ya, karena Mark Klok dia punya set piece yang berbahaya. Nah, yang perlu diwaspadai dari Mark Klok yang perlu diwaspadai dari Persija adalah jangan sampai kasih tendangan-tendangan bebas yang enakin buat Mark Klok gitu. Palaurnanya. Ya karena di yang bahayanya di situ, karena ketika Mark Klok ambil set piece, si Persija ini punya pemain-pemain yang tinggi-tinggi, kayak Yan Mota, kayak Marco Mota, kayak si Otavio Dutra, kayak Marco Simic, ini opatan nih. Jarang hungkulnya. Sementara orang nu jangkung ngan tilu, ibaratnya nu bisa duel Iqbal Nevo, Nick Wiper sama Wander Luiz. Saya namanya gitulah gitu. Ya, Mengandalkan bisa, kecepatan lah sebenarnya mah ya. Iya. Itu dia tuh Bobotoh ya. Jadi kalau misalkan prediksi untuk keseluruhan nih leg 1 leg 2. Kurang gelah. So. Leg kahiji. Benar. Leg kahiji urang menang tipis. Misalnya 1-0, 2-1. Leg kedua urang bisa eleh, didinya adu penalti urang. Prediksi urangnya dinu adu penalti eta teuing saha nu meunangnya. Nu pasti mah rating nu meunang heula. Iya ya. Eta rating heula nu juara, tapi nya eta dinu adu penalti aya adu penalti mah nya sarua naonnya jiga Sultan lah eta mah memilikan. Ya balik prediksi lagi sih. ini yang serunya kalau ngomongin tentang bisnisnya ya, bisnis pertelevisian ini udah paling ideal banget nih untuk dari segi bisnis Bobotoh ya. Ini pelajaran ya. Ya, betul. Karena biasanya kalau sebelumnya share ratingnya mereka berdua nih ketika bertemu itu bisa di angka 6 ke atas, 6,7 lah atau 6,9 hampir 7 lah gitu kan ya. Jadi dihitung-hitung itu setengahnya penduduk Indonesia pasti melihat pertandingan ini. Nah, ada benarnya juga nih Ludam gitu kan ya. Leg pertama menang tipis nih. Betul. Gitu kan ya. Leg keduanya kalah tipis. Ada penalti lah gitu kan. Eta kan menggelora banget eta. Tapi kita nggak tahu kan. Yang namanya permainan bola itu sebenarnya absurd banget ya kan ya. Apakah ini benar-benar real jatuhnya strategi atau ada permainan bisnis, kita nggak tahu Ya, nih. nggak tahu. Tapi ya kita lihat aja kita kan gimana jatuhnya ya. cuma sebatas penikmat aja Iya, gitu kan ya. betul. Hanya bisa berkomentar, ngasih pendapat gitulah kebiasaan kita semua nih gitu kan ya. Selebihnya itu antara urusan petinggi-petinggi satu-satunya Ya, gitu. betul. Tapi semoga memperlihatkan permainan ya kan ya, taktiknya bagus, enak dilihat, jangan dua-duanya taktik jadi jatuhnya kayak permainan Persib di awal Piala Menpora sama Bali United ya, jatuhnya dua-duanya taktik nih gitu kan ya. Sama Adu otak gitu ya kan. Nah, etalah. Jadi kita berharap sih sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk Persib Bandungnya kan. Tapi kalau misalkan dari statementnya manajemen pun dari awal tidak berharap untuk sampai ke tingkat yang sekarang nih gitu ya kan, kecuali Pak Haji gitu kan. Dua Pak Haji we. Eta mah targetna juara. Ya, geus beli pemain ya loba ininya. Ya, jadi kalau pemain Persib mau dapat THR-nya harus juara gitu. Eta sih nu paling penting. Iya, bener. Jeung tong poho cium tangan. Entong ke Covid mah. Oh iya benar Benar, kieu. Ayo siap pembahasan. Dan orangnya prediksi orang leg pertama Persib menang, Fred Butuan jadi pembeda.
cek kurang. Balik lagi. Jadi kita teruskan hoki Freds teh gitu. Freds gitu aja. Tapi siapa jika tahun Fred emang hokinya emang Ya, halus ya. emang halus sih. Emang halus Waktu gitu. 2019 lawan Persija jadi golin kan. Oh iya Waktu di Bali. betul. Waktu di Bali dia bisa golin gitu yang Tajongan tarik kita nih ke Andri Tani. Ya leg pertama ini Freds Butuan pembeda menang tapi nggak gede loh. Iya. Menang tipis. Leg kedua imbang. Ada kemungkinan Ezra pun ada bahan bisa ngegolin juga nih ya. Bisa ya. SSB na. SSB na halus itu jauhnya. SSB deui. Balik deui nya. SSB Ajax teh. Ya, Ajax teh gitu nya. Apapun nanti hasilnya yang diraih oleh Persib Bandung melawan Persija Jakarta di leg pertama dan leg kedua, sebisa mungkin Bobotoh memberikan hal yang positif ya. Betul. Jangan pernah untuk komen-komen yang aneh-aneh dulu karena berpengaruh dari segi mental pemain sendiri ya. Kamayang pan kemarin kan sempat ningali pas naonnya hand gitu nya. Punten ya gitu maksudnya saya hanya membaca aja gitu dari beberapa komen yang terjadi di sosial media account-nya official gitu kan ya. Si Hen mah A B C D gitu pan ya. Kalau kawe baju diabuskeun ari main kieu. Nah, gitu maksudnya itu pun kadang-kadang bisa membuat mental pemain berkurang sebenarnya betul. ya. Jangan nyerang personal. Iya, gitu. Benar oke sih nya. Iya, apalagi kan Hen itu sebetulnya putra daerah. daerah juga gitu, harusnya Bobotoh bisa walaupun emang Hen goreng setidaknya sok nya cek Bobotoh kan emangnya karena emang goreng setidaknya sok non Nya. angkat deui lah Tapi lamunna, Hen ka asup bere mental motivasi halus deui. sekurang-kurangnya ketika si eta di press ku Bobotoh ya ku nya penonton gitu nya. Tapi pas match berikutnya kadang-kadang saya tuh menunjukkan Nya. jadi tiba-tiba halus gitu mainnya Betul. gitu pada eta lah. Ya, kan udah ngeliatin bahwa dia tuh tidak anti kritiknya. Ketika dia dikritik di pertandingan selanjutnya bisa-bisa dia main bagus gitu. Ting teu maca komen sih tamanya hari-hari jelema gitu mah. Hari-hari tapi ya untuk mengkritik juga Bobotoh jangan terlalu keterlaluan lah ibaratnya. Itu sih yang paling penting karena takutnya menjatuhkan mental pemainnya Persib sendiri nih, apalagi kita kan berhadapan dengan Persija yang notabene adalah rival nih gitu kan ya, yang betul. pasti antusias penontonnya pasti besar banget gitu, yang benar dibilang mereka berdua jatuhnya di lapangan mah seperti itulah permainannya, tapi di luarnya nih gitu kan ya Di luar. udah mulai seru gitu kan ya. Itu Bobotoh ya. Jadi apapun yang terjadi kita mendukung Persib Bandung sampai di final nih, sampai juara insya Allah gitu kan ya, kalau yang di atas menghendaki, dan yang pastinya juga Persib Bandung Bobotoh juga harus mendukung dengan sebaik mungkin ya. Makanya bulan puasa atau aya bahasa-bahasa tebalik mahnya gitu. Dihindarin lah itu sebisa mungkin gitu kan ya. Udah jam berapa nih cuy? Lumayan lah ya. Lumayan ya. Lumayan malam ini ya. Tapi masih deg-degan ini tes saya takut sebenarnya. Kade aja. Kayak ya. itu. Oke. Udahlah tidak. Ya, siap. Jadi kita bakal ketemu lagi minggu depan, ya kan? Tapi dengan program yang sama juga. Betul. Mungkin kita nanti bakal ada sayembara nama ya. Insya Allah. Nama program gitu kan. Selagi bosnya masih ada di atas Ya, gitu kan. betul. Nama program nanti. Kalau misalkan buat Bobotoh atau teman-teman yang sekarang lagi dengerin Persib Review mau ngasih pendapat tentang apa ya? Judul sih? Ya nama program. Nama programnya apa itu boleh komen ya. Komen di Komen pasti. komen di kolom komennya Bobotoh TV. Iya di YouTube bisa, di Instagram bisa, di mana we lah. Di mana we lah, sekoma karep marane we lah di mana oge gitu nya. Tapi jangan lupa juga nih buat ajakin teman-teman kalian semua buat nge-subscribe YouTube-nya Bobotoh ID ya kan? Bobotoh TV, sorry. Bobotoh TV. Ajakin tuh, share ke teman-teman kalian semuanya. Jangan lupa juga buat follow Instagram-nya di Bobotoh ID. Terus juga kalau nggak sempet atau mungkin malas banget buka YouTube, boleh Spotify juga ada. Ya kan? Terus apalagi ya? Udah segitu doang ya. Udah. Yang paling penting adalah buat ajakin teman-teman kalian semua buat pantengin sosial media kita semua. Kalau pengen berita-berita up to date tentang Persib Bandung juga ada ya. Tinggal klik aja di www.bobotoh.id gitu kan ya. Hafal orangnya. Ada. Besok dapat perfu. Enggak, aku mau besok meeting.
Oh iya, Pak. Emang iya gitu. Ya, ketemu lagi kita minggu depan. Insya Allah setiap minggu kita bakal hadir nemenin lo semuanya. Jangan lupa juga buat menjalankan protokol kesehatan ya, karena kemarin dapat kabar nih dari Bapak Gubernur bahwa Ibu Atalia kemarin kena COVID-19 tanpa gejala. Nah, ini yang paling diwaspadai adalah buat teman-teman semuanya harus jaga protokol kesehatan, maskernya jangan dipakai, maskernya dipakai, terus juga cuci tangan yang paling penting, terus juga apalagi ya? Jaga jarak ya, benar, jaga jarak. Sama cuci muka biar bersih. Ya bakteri gitu ya. Terus apalagi ya? Udah itu sih yang paling penting ya. Itulah Boboto ya, yang paling penting jaga kesehatan karena jangan sampai kita kena nih gitu kan ya. Yuk kita pamit ya. Ketemu lagi minggu depan dengan berita-berita up to date-nya Persib Bandung. Doakan Persib Bandung juara, doakan program kita juga ntar ratingnya bagus dan disukai sama penonton. Dan ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Yuk. Hidup Persib. Hidup Persib.